warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Sipa Udina dari kelas 11 Sains 3. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang impuls dan tumbukan. Impuls adalah besarnya perubahan momentum pada suatu benda akibat gaya bekerja dalam selang waktu tertentu. Jika gaya bekerja dalam waktu yang singkat tetapi sangat besar, misalnya seperti tendangan, pukulan, atau hantaman, impuls yang dihasilkan bisa besar meskipun waktunya sangat cepat. Dalam kehidupan sehari-hari, impuls sering terjadi pada saat pemain sepak bola menendang bola dan pada saat palu memukul paku. Konsep impuls menjelaskan bahwa gaya yang besar dalam waktu singkat atau gaya kecil dalam waktu lama, keduanya dapat memberikan perubahan momentum yang sama. Adapun rumus impuls yaitu I sama dengan F dot delta T. Seperti yang diketahui, I adalah impuls dengan lambang ns, F adalah gaya dengan lambang n, dan delta T adalah waktu yang dilambangkan dengan S. Hubungan impuls dengan momentum, rumusnya yaitu I sama dengan delta P sama dengan m dot v2 dikurang m dot v1. M adalah massa yang dilambangkan dengan kilogram atau kg, V1 sama dengan kecepatan awal atau meter per second, V2 adalah kecepatan akhir atau meter per second, P adalah momentum, yaitu dilambangkan dengan kilogram dot meter per second. Adapun contoh soal impuls, sebuah bola bermassa 0,2 kg awalnya diam, kemudian ditendang sehingga kecepatannya menjadi 10 meter per second. Hitung impuls yang diterima bola. Nah, di sini kita masukkan dulu rumusnya yaitu I sama dengan M V2 dikurang V1 sama dengan 0,2. Nah, 0,2-nya ini adalah massa sebuah bola. Lalu dalam kurung 10 dikurang 0. Nah, 10 ini adalah kecepatan yang ditendang bola tersebut. Dikurang 0 sama dengan 2ns. Jadi, impuls sebuah bola yang ditendang dengan kecepatan 10 meter per second adalah 2ns. Tumbukan adalah peristiwa ketika dua benda saling bertemu atau bersentuhan sehingga kecepatan salah satu atau keduanya berubah. Dalam tumbukan, momentum selalu kekal. Hukum kekekalan momentum berlaku. Energi kinetik bisa kekal atau tidak, tergantung jenis tumbukannya. Ketika benda bertumbukan, mereka saling memberi gaya dalam waktu singkat. Gaya ini menyebabkan perubahan kecepatan dan momentum. Nah, di sini ada rumusnya yaitu M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Nah, tanda kutip menyatakan kecepatan setelah tumbukan. Hukum kekekalan momentum pada setiap tumbukan, rumusnya yaitu seperti yang sudah ada di sebelah, yaitu M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Tanda kutip menyatakan kecepatan setelah tumbukan. Nah, jenis-jenis tumbukan ada 3. Yang pertama yaitu tumbukan elastis sempurna. Tumbukan elastis sempurna ini adalah energi kinetik sebelum dan setelah tumbukan. Nah, bendanya itu memantul sepenuhnya. Rumusnya yaitu V1 aksen dikurang V2 aksen sama dengan min V1 dikurang V2. Yang kedua, tumbukan tidak elastis sempurna. Sebagian energi hilang bisa menyebabkan benda masih bisa bergerak terpisah setelah tumbukan, tetapi tidak memulihkan energi sepenuhnya. Benda tersebut masih bisa bergerak terpisah setelah tumbukan, namun energinya tidak terpulih atau tidak dapat kembali sepenuhnya. Yang ketiga yaitu tumbukan tidak elastis sempurna total atau lenting sempurna. Nah, lenting sempurna ini terjadi setelah tumbukan benda menempel dan bergerak bersama dengan kecepatan yang sama. Rumusnya yaitu V aksen sama dengan M1V1 ditambah M2V2 per M1 ditambah M2.
Contoh soal tumbukan. Soal yang pertama yaitu contoh soal dari tumbukan lenting sempurna. Dua benda A dan B bergerak lurus searah. Diketahui M1 sama dengan 2 kg, V1 sama dengan M meter per second. M2 sama dengan 4 kg, V2 sama dengan 2 meter per second. Setelah bertumbukan, keduanya menempel. Carilah kecepatan gabungan. Di sini kita masukkan dulu rumusnya, yaitu V aksen sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2 per M1 ditambah M2 sama dengan 2 dikali 6 ditambah 4 dikali 2 per 2 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 6 adalah 12, 4 dikali 2 adalah 8. Jadi 12 ditambah 8 per 6. 12 ditambah 8 hasilnya yaitu 20 per 6. Nah, 20 dibagi 6 hasilnya adalah 3,33 meter per second. Jadi, kecepatan setelah tumbukan atau kecepatan gabungan dari benda A dan B adalah 3,33 meter per second. Soal kedua yaitu tumbukan elastis sempurna. M1 sama dengan M2, V1 sama dengan 10 meter per second, V2 sama dengan 0. Pada tumbukan elastis sempurna, V1 aksen sama dengan V2 sama dengan 0 dan V2 aksen sama dengan V1 sama dengan 10 meter per second. Jadi benda 1 berhenti dan benda 2 bergerak sejauh 10 meter per second. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.